Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra dengan NIM A1C3190026 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler A 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, di video kali ini saya akan melakukan praktikum virtual dengan materi tekanan dan aliran fluida menggunakan aplikasi PET Simulation. Pertama, kita buka dulu, seperti ini tampilannya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa tujuan dari kita melakukan praktikum ini. Yang pertama, itu untuk kita dapat mengetahui dan memahami konsep dari fluida itu sendiri. Lalu yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara luas dan kelajuan pada fluida, dan untuk mengetahui hubungan antara massa jenis dan tekanan pada fluida. Nah, seperti ini tampilan dari PET-nya untuk materi tekanan dan aliran fluida. Nah, di sini adalah alat ukur dari tekanan. Nah, di sini ada penggaris ataupun alat bantu kita untuk mengukur kedalaman. Kita gunakan garis bantu. Sini ada atmosfernya, kita gunakan yang hidup, dan satuannya ada metrik atmosfer dan Inggris. Di sini kita gunakan satuan ATM. Nah, di sini terdapat densitas fluida atau massa jenisnya, dan di sini ada gravitasi bumi. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa kedalaman dari kolam ini, bisa kita gunakan 3 meter, ataupun 2 meter, dan 1 meter. Sini kita gunakan untuk kedalaman 2 meter. Nah, di sini kita akan mengujikan pada fluida untuk bensin, air, ataupun madu. Yang pertama kita gunakan dulu untuk fluida dengan jenis bensin, yaitu densitas fluidanya sebesar 700 kg meter kubik dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini menggunakan alat ukur tekanan ini, kita bisa mengukur tekanan dari 0 meter, di sini 1 meter, 2 meter, maupun kedalaman 3 meter. Nah, seperti ini untuk kedalaman 0 meter, maka tekanan yang dihasilkan yaitu 1 ATM. Dan untuk ini juga ketinggian 1 meter yaitu 1 ATM juga, dan ketinggian 2 meter itu 1,07 ATM, dan 3 meter yaitu 1,14 ATM. Nah, selanjutnya kita ubah densitasnya menjadi 1000, atau kita gunakan fluidanya jenis air. Nah, itu kita ukur kembali. Nah, di sini juga 1 ATM. Nah, di sini untuk kedalaman pada batas ketinggian 1 meter itu ada 1 ATM juga. Di sini pada batas ketinggian 2 meter ada 1,10 ATM, dan di bawah sekali ini ada 1,19 ATM. Dan yang terakhir kita gunakan densitas dengan jenis fluida yaitu madu, dengan densitas fluida yaitu 1420 kg meter kubik. Nah, di sini kita ukur lagi, masih sama 1 ATM. Lalu untuk batas ketinggian 1 meter 1 ATM juga. Untuk batas ketinggian 2 meter itu ada 1,14 ATM, dan batas ketinggian 3 meter itu 1,27 ATM. Batas kedalaman maksudnya. Nah, berdasarkan
percobaan yang sudah kita lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar kedalaman pada kolam, itu akan semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, jika semakin kecil kedalaman pada kolam, itu maka akan semakin kecil pula tekanan yang akan dihasilkan. Juga dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan massa jenisnya, yaitu semakin besar massa jenis di sini, maka akan semakin besar pula tekanan yang akan dihasilkan. Nah, ini adalah percobaan pada tekanan. Sekarang kita akan melakukan percobaan di aliran fluida. Nah, di sini ada penggaris juga, bisa kita gunakan ataupun tidak. Sini ada satuan matrik maupun Inggris, dan di sini ada flux maupun gesekan, kita gunakan flux. Dan di sini juga terdapat densitas fluida. Nah, di sini kita akan mengujikan kecepatan dari fluida tersebut berdasarkan luas penampang yang berbeda-beda. Di sini kita gunakan luas penampang 3,1 meter kuadrat dengan kelajuannya yaitu kelajuan alirannya yaitu 5.000 liter per sekon. Nah, kita akan lihat berapa kecepatan yang dihasilkan dari luas penampang 3,1 meter kuadrat ini. Nah, di sini kecepatan yang dihasilkan yaitu 1,6 meter per sekon dengan flux yaitu 1.591,5 liter. Nah, selanjutnya kita akan memperbesar luas penampang dari pipa ini. Misalnya kita perbesar menjadi 5,2 meter kuadrat, maka kita bisa lihat untuk luas 5,2 ini, kecepatan yang dihasilkan yaitu 1 meter per sekon dengan flux yaitu 961 liter. Dan kita perbesar lagi, misalnya menjadi, kita perbesar dulu, misalnya kita perbesar menjadi 6,3. Misalnya kita perbesar menjadi 6,3 meter kuadrat, maka kita akan lihat kecepatan yang dihasilkan di sini yaitu 0,8 meter per sekon dengan flux yang dihasilkan yaitu 791,5 liter. Dan yang terakhir, untuk uji terakhir bisa kita gunakan dengan luas 7,1 meter kuadrat. Nah, dapat kita lihat kecepatan yang dihasilkan yaitu 0,7 meter per sekon dengan flux 707,4 liter. Nah, berdasarkan materi untuk aliran ini, maka dapat kita simpulkan bahwa semakin besar luas penampang dari selang tersebut, maka kecepatan yang dihasilkan akan semakin kecil, dan begitupun sebaliknya. Nah, demikianlah praktikum dengan materi tekanan dan aliran fluida menggunakan aplikasi PET Simulation yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.